Untuk motif sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini mas dendam pribadi terhadap saudara AY ini. Kamis pagi, Auditorat Militer 207 menyatakan bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, motif 4 tersangka prajurit TNI pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus sebatas dendam pribadi. Namun tim advokasi untuk demokrasi dengan tegas membantah motif tersebut dan menyebut hal itu sebagai upaya membelokkan informasi. Tahun sebelumnya juga merilis ada 16 pelaku lapangan dan operasi intelijen. Di balik kasus ini, bagaimana duduk perkaranya? Kita bahas. Jadi ini adalah upaya hanya melokalisir di 4 saja, kemudian juga menutup pintu siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, siapa yang mendanai, ya, dan bahkan melakukan upaya pembelokan informasi dengan hanya melokalisir dendam pribadi. Jelas sekali perkara Andri Yunus tidak ada masalah pribadi dengan aktor-aktor pelaku. Yang Andri Yunus lakukan adalah kerja-kerja kritik kepada proses buat undang-undang, kerja-kerja kritik kepada revitalisasi yang sangat berbahaya buat demokrasi. Lebih lanjut, Taud juga mendesak pihak Puspom maupun kepolisian untuk membuka kasus ini secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Terlebih mekanisme peradilan militer cenderung tertutup sehingga menyulitkan publik untuk memantau sejauh mana proses persidangan sekaligus keterlibatan pihak lain. Adapun berkas perkara, 4 tersangka pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, telah dilimpahkan Auditorat Militer 207 kepada Pengadilan Militer 208 Jakarta. Selanjutnya perkara itu akan diteliti pemenuhan syarat formil dan materialnya. Jika sudah lengkap, pengadilan akan menentukan majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Keempat tersangka dari Badan Intelijen Strategis TNI, yakni berinisial NDP, SL, BHW, dan ES, akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan pada 29 April 2026. Sebelumnya dalam jumpa pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta, Senin 30 Maret 2026, Fadil Alfatan, perwakilan tim advokasi untuk demokrasi yang juga merupakan tim hukum Andri Yunus, mengatakan hasil investigasi independen terhadap data dan rekaman kamera pengawas penyiraman air keras terhadap Andri Yunus merupakan sebuah operasi intelijen. Selain jumlah pelaku lapangan yang diperkirakan mencapai sedikitnya 16 orang, juga terlihat pola pergerakan pelaku mulai dari penguntitan, eksekusi, hingga pasca penyiraman. Selain itu diduga terdapat aktor intelektual yang menjadi dalang di balik operasi tersebut meski tidak berada langsung di lapangan. Dari berbagai rekaman kamera pemantau, ke-16 orang tersebut diduga saling bertemu dan berkomunikasi secara berkesinambungan. Beberapa yang teridentifikasi adalah 2 pelaku penyiraman yang berangkat dari kawasan Jalan Panglima Polim menuju Jakarta Pusat, tepatnya di sekitar kantor YLBHI di Jalan Diponegoro. Selain itu tampak pula sejumlah pelaku lain yang diduga mengawasi kantor YLBHI saat Andri Yunus berada di lokasi. Beberapa titik yang disebut menjadi lokasi pemantauan adalah kawasan seberang kantor YLBHI dan tepi jalan di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lakso Anindito dari Taud menambahkan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus bukanlah kasus biasa. Menurut dia, aksi tersebut dilakukan untuk menyebarkan ketakutan kepada para pegiat HAM, pegiat lingkungan, aktivis, dan masyarakat luas bahwa kegiatan advokasi dapat berujung pada ancaman fisik. Sahabat Kompas, kemana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus ini akan berujung? Apakah kasus ini akan diproses secara transparan ke publik?